Apa kabar semua pada hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali video saya bersama Anda yang kali ini membahas secara umum kehidupan pensiunan. Di samping ingin mendiskusikan masalah-masalah pensiunan secara umum, tujuan video saya ini juga ingin menginformasikan kepada Anda sekalian ruang lingkup channel Anda ini. Sebagai pensiunan, pada dasarnya kita ingin menikmati masa tua kita. Namun banyak hal yang menyebabkan tidak semua kita bisa menikmatinya. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah perusahaan asuransi di Amerika Serikat, Mass Mutual Insurance, disimpulkan bahwa sepertiga dari pensiunan di Amerika Serikat merasa lebih bahagia ketika mereka bekerja. Mengapa demikian? Karena mereka merasa kesepian setelah mereka pensiun. Ketika bekerja, meskipun dengan rutinitas yang membosankan di kantor, mereka bisa berinteraksi. Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Mungkin dengan budaya yang ada di negara kita, kalau kesepian sih rasanya presentasinya sangat kecil. Justru di Indonesia permasalahan utama adalah masalah keuangan. Menurut data dari Persatuan Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau PDPLK, 7 dari 10 pensiunan bermasalah dalam hal keuangan. Bagaimana mereka ingin menikmati masa tua kalau hanya untuk kebutuhan pokok saja mereka mengalami masalah? Padahal untuk dapat menikmati masa tua, kita harus sehat secara keuangan, sehat secara fisik, dan sehat secara mental. Nah, sesuai dengan hal-hal tersebut, ruang lingkup channel ini ingin mendiskusikan bagaimana seorang pensiunan mengelola keuangan, fisik, dan mental agar tetap sehat. Namun demikian, karena kompetensi saya di bidang keuangan, mungkin porsi keuangan di channel ini sangat dominan. Kalaupun ada bahasan mengenai kesehatan fisik dan mental, mungkin bahasannya lebih bersifat hal-hal yang seremonial. Kembali pada pokok bahasan. Yang pertama, apa itu sehat keuangan? Definisi sehat keuangan adalah kondisi ketika seseorang dapat mengelola pendapatannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Pendapatan ini bisa saja berasal dari manfaat pensiun, atau tabungan, atau juga usaha. Gangguan keuangan terdeteksi ketika kita mulai berhutang untuk memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya, sehat fisik. Sehat fisik merupakan kondisi di mana tubuh berfungsi dengan baik, tidak merasa ada keluhan atau sakit, memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas, dan nafsu makan terjaga dengan baik. Ciri-ciri kita sehat fisik biasanya kalau bangun pagi kondisi badan kita terasa segar. Tanda-tanda gangguan kesehatan fisik adalah Anda sangat gampang terserang penyakit. Terakhir, kesehatan mental. Kesehatan mental di samping bisa muncul karena gangguan hormon, bisa juga menjadi muara dari kesehatan lainnya. Buruknya kesehatan keuangan dan kesehatan fisik bisa membawa gangguan kesehatan mental. Definisi kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi sejahtera yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, belajar dan bekerja dengan baik, berkontribusi untuk lingkungan, serta mewujudkan potensi diri. Seseorang yang memiliki kesehatan yang baik mampu mengatasi tekanan hidup, beradaptasi dengan baik, serta mampu mengelola emosi dan kejiwaan. Gangguan yang paling banyak terjadi dalam kesehatan mental pensiunan antara lain adalah psikosomatis
atau tingkat stres yang tinggi. Depresi karena merasa putus harapan dan tidak berharga. Fobia sosial, yakni menghindar dari orang lain. Menikmati masa pensiun merupakan buah dari investasi ketika masa kerja. Dengan kata lain, kesehatan keuangan, kesehatan fisik, dan kesehatan mental merupakan hasil dari pengelolaan kita ketika masa muda kita. Masalahnya saat ini kita sudah pensiun, masa muda kita sudah lewat. Artinya kita harus mengelola apa yang kita miliki. Dalam hal kesehatan keuangan, hanya 9% pensiunan di Indonesia yang dapat dikategorikan sehat secara keuangan. Sisanya sebanyak 73% hidup dari bantuan keuangan orang lain. Sedangkan 18% lainnya mungkin bekerja kembali. Bisa juga hidup dari tabungan yang dimiliki. Atau mungkin juga membuka usaha. Mengelola keuangan berarti mengatur pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan yang turun sangat drastis pada saat pensiun mengharuskan pengeluaran kita harus ditata ulang. Menata ulang pengeluaran ini dapat dilakukan dengan meneliti kembali mana kebutuhan, mana keinginan, merubah lifestyle, atau yang paling signifikan adalah melakukan downsizing. Selanjutnya adalah mengelola kesehatan fisik. Di samping faktor makanan, olahraga merupakan faktor yang sangat penting dalam mengelola kesehatan fisik. Kita mulai dari olahraga yang paling gampang dan paling ringan, yakni jalan pagi. Dari hasil penelitian yang dilakukan American Medical Association menghasilkan bahwa sering melakukan jalan kaki setiap pagi akan meningkatkan kestabilan gula darah dalam tubuh. Selanjutnya akan mengurangi resiko penyakit diabetes. Olahraga untuk kesehatan fisik lainnya adalah berenang. Penelitian yang dilakukan oleh Swim England di tahun 2017, hasilnya mereka yang rutin berenang dapat mengurangi 28% kematian dini akibat penyakit jantung dan stroke. Beranjak ke olahraga yang paling banyak digemari, yakni bersepeda. David Newman dan rekan-rekannya di Appalachian State University mempelajari 1.000 orang dewasa hingga yang berusia 85 tahun, menemukan bahwa mereka yang rajin bersepeda memperoleh manfaat pada sistem pernapasan bagian atas, sehingga mengurangi serangan flu. Olahraga tidak hanya untuk mengelola kesehatan fisik. Menurut WHO, olahraga juga digunakan untuk mengelola kesehatan mental. Mengelola kesehatan mental adalah bagaimana seseorang dapat mengatasi tekanan hidup hingga tidak berpengaruh buruk terhadap jiwa dan mentalnya. Di samping olahraga, hal-hal penting lain yang perlu dilakukan untuk mengelola kesehatan mental adalah menjaga asupan energi dengan pola makanan sehat, rutin melakukan relaksasi, istirahat yang cukup dan teratur, menangani semua persoalan yang ada hingga dapat meminimalisir stres, aktif dan menjaga hubungan sosial, serta mampu bebas dari zat-zat adiktif. Beberapa ahli juga berpendapat traveling juga merupakan metode untuk mengelola kesehatan mental. Kang Lee Hu dari Science Direct menjelaskan bahwasanya wisata atau travel bukan hanya tentang waktu luang dan rekreasi, namun juga tentang kesehatan fisik dan mental. McClintock Greenberg, seorang psikolog dan juga pengarang buku
Psikodinamik perspektif menerangkan bahwa sekedar short trip 1 atau 2 hari sudah mampu menurunkan hormon kortisol atau hormon stres. Studi di Amerika Serikat juga mengamini pendapat ini, di mana 80% mereka yang melakukan short traveling mengalami penurunan hormon stres atau kortisol. Tujuan travel tidak semata-mata ke lokasi wisata. Mengunjungi keluarga dan mengunjungi teman termasuk salah satu metode pengelolaan kesehatan mental. Demikian gambaran umum bagaimana menikmati masa tua. Silakan tulis di kolom komentar jika ada masukan dan saran Anda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.